Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi ini kita boleh bersama-sama memulaikan seluruh aktivitas kita, maka kita akan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengar sabda firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu, mari kita berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur atas hari baru yang dianugerahkan kepada kami. Kami akan memulaikan seluruh aktivitas kami, tetapi sebelumnya kami mau mendengarkan sabda firman. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu di sepanjang hari di tengah berbagai tugas tanggung jawab kami, bahkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Hosea pasal 14, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat menjadi pembacaan kita pada pagi hari ini. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai dengan yang keempat di bawah judul perikop tentang pertobatan dan janji. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca bersama, kita mulai. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali di dalam kehidupan ini, baik sadar ataupun tidak sadar, kita seringkali lewat perbuatan, perkataan, pikiran kita itu mencerminkan dan memperlihatkan sikap hidup, perilaku hidup, yang bertentangan dengan ajaran Tuhan, yang bertentangan dengan apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan kehendaki. Ini sebuah realitas yang saya katakan tadi, sadar ataupun tidak sadar. Mungkin dalam keadaan tidak sadar bahwa kita sudah melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Ataupun juga dalam keadaan sadar kita melanggar apa yang Tuhan ajarkan. Lalu kemudian semuanya ini kita sudah tahu bahwa itu akan membuahkan dosa. Dan dosa itu pasti berbuah pada maut. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita semua, di tengah realitas dan kesadaran diri kita, ataupun dalam keadaan tidak sadar sekali lagi, seringkali kita berbuat hal yang mendatangkan dosa di dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita sebagaimana Tuhan mengingatkan melalui Nabi Hosea kepada Israel. Dia katakan, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Lewat firman Tuhan ini mau ditegaskan bahwa bagaimana Israel pernah melakukan hal-hal yang pada akhirnya itu mencerminkan bahwa mereka melawan kehendak Allah, mereka melawan perintah Allah. Sehingga melalui Nabi Hosea diberitakan, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa sesungguhnya dosa-dosa Israel? Apa sesungguhnya kesalahan Israel? Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang pasal 10 misalnya, di sana diceritakan di bawah judul perikop hukuman karena penyembahan berhala. Itu salah satu perbuatan Israel yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka menyembah berhala. Dan ini yang diangkat oleh Nabi Hosea mengingatkan kepada mereka sehingga Nabi Hosea katakan, bertobatlah hai Israel.
bukan itu saja, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka bukan saja melakukan penyembahan berhala, tetapi juga di dalam ayat 13 dikatakan, kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawan. Artinya juga mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Dalam konteks ini terlihat bahwa kekuatan yang mereka andalkan itu adalah kekuatan Asyur. Sehingga pada akhirnya dalam ajakan pertobatan itu juga, maka mereka diajak untuk mengaku bahwa Asyur tidak dapat menyelamatkan mereka. Hosea pasal 14 ayatnya yang keempat. Jadi itu merupakan gambaran-gambaran bagaimana Israel itu didapati telah berdosa di hadapan Allah, telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan, perbuatan-perbuatan yang salah, oleh karena mereka mengandalkan dewa-dewa, menyembah berhala, oleh karena mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan asing, kekuatan manusia, dan kita tahu bersama firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan hal ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa di dalam hidup ini, jangan sekali-kali kita menduakan Allah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Allah di dalam hidup ini. Jangan sekali-kali juga kita menyepelekan kekuatan kuasa Allah, tetapi lalu kemudian kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Mungkin dalam pandangan kita, dalam mata kita, kita tidak melihat langsung kekuatan Allah itu seperti apa. Sementara manusia mungkin yang kita andalkan, kita dapat tahu, oh dia ini hebat, dia pintar, dia kaya, dia luar biasa, dia bisa diandalkan. Tidak demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, justru Allah itulah sumber daripada kekuatan dan kuasa yang ada dalam diri manusia. Oleh sebab itu, kalau pada saat ini engkau mencoba mengalihkan peran Allah itu untuk engkau percayakan kepada sesamamu manusia, engkau sudah melakukan kesalahan besar. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, pesannya adalah jangan engkau mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar kuasa Allah, jangan engkau mengandalkan kuasa manusia. Lalu kemudian kalau hari ini engkau dapati bahwa dirimu, oh iya Pak Pendeta, saya masih mengandalkan kekuatan manusia, saya masih mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan, saya masih percaya dengan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Saya sudah begitu lama meninggalkan Allah. Kalau hari ini engkau sadari hal itu, engkau diingatkan melalui firman Tuhan, maka pada saat ini mau dikatakan, bertobatlah. Dan kalau hari ini juga engkau telah melakukan kecurangan, banyak memakan buah kebohongan, dan engkau mengandalkan kekuatan, kepintaran, kecerdasanmu, maka firman Tuhan sekali lagi mau memberitakan kepadamu, bertobatlah. Firman Tuhan katakan di dalam Hosea pasal 14, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu. Dan kepada kita juga mau dikatakan, bertobatlah engkau, hai pribadi-pribadi yang telah melawan kehendak Allah, yang telah menyepelekan kuasa Allah, yang telah meninggalkan Allah, sehingga engkau tidak lagi berdoa, tidak membaca firman, tidak beribadah, bertobatlah. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu adalah sikap hidup, berbalik 180 derajat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merupakan buah daripada kedagingan-kedagingan, meninggalkan dusta, meninggalkan kebohongan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan Allah, lalu kemudian dengan taat berjalan menuju kepada Allah, di dalam jalan Allah, dengan melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah perintahkan di dalam hidup ini. Itu orang yang bertobat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau punya keinginan untuk bertobat, bawa dalam doa itu, aku mau bertobat Tuhan, aku mau meninggalkan segala perbuatan, perkataan, dan pikiranku yang tidak berkenan di hadapanmu. Hari ini aku tinggalkan semua dan aku berjalan menuju engkau ya Allah. Nah itu dia, sebagai orang percaya harusnya itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara, perbuatan-perbuatanmu yang melawan kehendak Allah itu tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tidak akan mendatangkan kesuksesan dan keberhasilan dalam hidupmu. Tidak akan. Tetapi perbuatan-perbuatanmu itu yang melawan kehendak Allah, justru itu yang akan membuahkan kehancuran dalam seluruh perjalanan hidupmu. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari bangun perjalanan hidup kita ini dengan tetap setia dan taat. Karena apa? Karena Allah lah sumber pertolongan kita.
Allah sumber berkat, Allah sumber kasih, Allah yang mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia yang memelihara dan menjamin kita bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Ia jaminkan kepada kita semua. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini engkau akan memulai seluruh aktivitas hidupmu, mari ingat satu hal, tetap andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Dalam kehidupan bersama suamimu, istrimu, orang tua, anak-anakmu, opa, oma, anak cucu, semua saudara bersaudara dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Karena dialah sumber segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka percaya saja, hal-hal yang baik akan kau alami di dalam hidupmu. Engkau yang saat ini mungkin sedang bergumul, engkau yang saat ini mungkin sedang memiliki masalah, tetap setia dan taat kepada Allah. Kalau engkau sadari di dalam hidupmu, aku pernah berbuat salah kepada Allah. Aku pernah melanggar perintahnya. Bertobatlah. Pertobatan itu akan membuahkan kebaikan dalam hidupmu. Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat telah memberi dirinya agar kita yang berdosa dapat memperoleh pengampunan. Ia berkorban untuk kita semua. Oleh sebab itu pada saat ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bertobat. Hidup di jalan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Lekatkan hatimu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat keluargamu diberkati. Suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Mereka akan punya masa depan yang baik. Masa depan yang penuh dengan keberkatan yang berasal dari Allah. Masa depan yang akan membawa mereka penuh dengan kesukacitaan dan kebahagiaan. Dari hari lepas hari dan pada akhirnya engkau akan ditibakan di satu waktu di mana Allah sendiri yang akan mengatakan kepadamu, hai anakku, sungguh baik segala perbuatanmu, mari masuk ke dalam kerajaanku. Wow, luar biasa sekali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, oleh karena apa? Oleh karena kesetiaan kita. Dan saya meyakini percaya itu akan terjadi di dalam hidupmu ketika engkau setia dan taat kepada Allah. Mari jalani hari ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa mengingatkan kami. Hamba berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Hamba berdoa untuk mereka semua yang sakit dan lemah. Hamba berdoa untuk mereka yang bergumul dan memiliki persoalan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya yang terbaik Tuhan sediakan buat mereka semua. Syukur kami kepadamu ya Allah, kami serahkan seluruh aktivitas hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.